Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, seperti biasa di session kali ini saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Pertanyaan yang ada di kolom komentar video saya yang terbaru gitu teman-teman ya, di video yang judulnya Kepala Butek Beku Cemas Hadir Cara Bersyukur. Nah, itu teman-teman ya. Dan di sini pertanyaannya itu bukan pertanyaan ya, kolom komentarnya itu ada 189. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang kemarin bertanya di kolom komentar video yang kemarin gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya, biar kalian tahu gitu teman-teman ya kalau seandainya kalian bertanya dan sekarang jawabannya. Nah, itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Tetapi karena memang pertanyaannya itu sangat banyak sekali teman-teman ya, jadi mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya itu tidak terjawab gitu teman-teman ya. Nah, tetapi bagi teman-teman nggak usah khawatir gitu teman-teman ya, bisa ditengok video-video yang sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu ruang lingkupnya cuma sedikit sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Nah, makanya ketika saya share video 10 biji atau misalkan 20 video juga, itu sebetulnya udah beres sebetulnya teman-teman ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama teman-teman ya, ini dari Robert Tedwar 407. Kalau tidur asam suka naik ke mulut, gimana Pak? Mesti apa kitanya? Katanya gitu ya. Balas Pak, yang Bapak bahas ini sudah sering dibahas, asam lambung di mulut dan kerongkongan, bagaimana treatmentnya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika kita tertidur gitu teman-teman ya, asam lambung itu mudah naik ke bagian atas teman-teman ya, ke kerongkongan, ke mulut gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena asam lambung itu sifatnya cairan gitu teman-teman, dan cairan itu pasti menyeratakan. Nah, itu teman-teman tengok kalau misalkan botol yang diisi dengan air gitu teman-teman, kalau misalnya kita berdiri gitu teman-teman, kita berdiri kan itu cairannya nggak naik ke atas teman-teman, tetapi berbeda ketika kita tidur kan. Nah, itu pasti akan lebih mendekati ke lubang botolnya. Nah, itu teman-teman ya, itu sama halnya dengan asam lambung kita gitu teman-teman. Jadi ketika kita tertidurnya berbaring terlentang gitu teman-teman ya, itu akan memudahkan asam lambung kita itu sering naik gitu teman-teman ya, kalau seandainya esopagusnya itu masih belum normal gitu teman-teman. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, selalu dianjurkan ketika mau tertidur itu usahakan tidurnya itu agak menyender teman-teman ya.
Untuk saya pribadi dulu tidurnya juga nggak normal teman-teman ya, jadi bantalnya itu bisa 4 bisa 5 gitu teman-teman, jadi tidurnya itu agak menyender, jadi kurang terlentang gitu teman-teman ya. Tujuannya biar asam lambungnya itu tidak mudah naik ke bagian mulut atau ke bagian kerongkongan. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah makanya usahakan bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian esofagusnya masih belum normal gitu teman-teman ya, jadi kadang suka membuka sendiri gitu teman-teman ya, usahakan kalian tidurnya itu agak menyender gitu teman-teman ya. Tujuannya untuk mencegah asam lambung kita itu mudah naik ke bagian atas. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari siapa nih? Dari Budiani Permanasari. Barakallah Pak Guru, dari mulai sakit tahun 2021 selalu dengerin ocehan Bapak yang sangat bermanfaat sekali dan selalu memberikan semangat. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh, berat badan sampai naik 16 kilo. Waduh hebat nih. Terima kasih ya Pak, jangan bosan-bosan membuat video. Nah itu teman-teman ya, ini Budiani Permanasari ini kan sudah sembuh ya. Padahal itu tidak saya berikan obat teman-teman, hanya diberikan pengertian saja, hanya diberikan pemahaman saja gitu teman-teman ya. Jadi ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika dia memahami, mengerti gitu teman-teman tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kita itu bisa menanganinya dengan mudah teman-teman. Kenapa saya katakan dengan mudah? Karena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu adalah gangguan rumahan gitu teman-teman ya. Yang membuat asam lambung dan artritis psikosomatis sulit diperbaiki itu karena kitanya itu tidak bisa berpikir dengan wajar, tidak bisa berpikir dengan logika juga. Kenapa tidak bisa berpikir seperti itu? Karena lebih didorong dengan rasa takut teman-teman ya. Yang namanya ada rasa takut gitu teman-teman ya, kadang pemikiran kita itu selalu mengarah-ngarah ke hal-hal negatif teman-teman ya. Nah itu, nah makanya mulai dari sekarang pahami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis biar kalian itu bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis sangat diharuskan sekali memahami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis biar kitanya itu tidak selalu berpikir kemana-mana, dan kalau seandainya kita tidak berpikir kemana-mana itu akan mudah ditangani. Berbeda ketika kita masih berpikirnya itu kemana-mana teman-teman ya, ke hal-hal yang menakutkan, nanti justru kita itu tidak bisa berpikir wajar, kemudian tidak bisa berpikir dengan logika juga. Nah itu teman-teman ya. Ini barusan dari siapa nih? Dari Budian Permanasari. Semoga kesembuhannya tetap terjaga gitu teman-teman ya. Untuk Budiani Permanasari, kemudian segala urusannya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian selanjutnya dari siapa nih? Dari Bakrib 3568. Assalamualaikum Pak Guru, salam sehat selalu dari Riau. Kenapa setiap saya jalan atau jogging, sensasi yang di area dada kiri jarang kambuh, lemes juga tidak kambuh. Tapi kalau saya diam di rumah, sensasi di area dada kiri malah kambuh dan dada kiri terasa berat dan tidak nyaman. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika selalu berdiam diri gitu teman-teman ya, lebih cenderung kita itu selalu mengingat-ingat tentang penyakit tentang sensasi, pokoknya tentang hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Dan ketika kita berpikir ke arah sana teman-teman ya, badan kita itu menegang teman-teman ya, sudah pasti sakit-sakit di bagian dada itu terasa hadir lagi gitu teman-teman ya. Karena untuk stres atau terlalu banyak pikiran itu banyak sekali sensasinya, dan rata-rata itu di bagian penegangan otot. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang selalu berdiam diri di rumah gitu teman-teman ya, kurang bergerak, alangkah baiknya kalian itu mulai dari sekarang banyak bergerak saja teman-teman ya. Karena ketika kita bergerak gitu teman-teman, apalagi melakukan hobi-hobi yang menyenangkan atau aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya, pikiran kita itu tidak selalu mengarah-arah ke hal negatif teman-teman, dan akhirnya kita itu nyaman karena kita rileks gitu teman-teman ya. Kita rileks, kita nyaman, kita tidak berpikir tentang hal-hal yang menegangkan teman-teman. Sudah pasti ya, penegangan otot itu tidak ada teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan dari mulai sekarang banyak bergerak, banyak melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari siapa lagi nih? Randualas Pising. Baru aja saya kayak kena panic attack gara-gara akhir ini makan pedas melulu. Bahkan tadi siang makan pedas banget
pada sebuah acara, nyesel jadinya makan pedas-pedasan gitu. Nah itu teman-teman ya, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika kalian belum sembuh total gitu teman-teman, alangkah baiknya kalian hindari saja dulu gitu teman-teman ya, makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita itu tidak normal lagi. Karena ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita nggak normal lagi, perasaan kita itu menjadi terganggu lagi. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian pengen membiasakan, Pak saya itu pengen terbiasa nih, kayak dulu lagi nih, saya sekarang sudah diambang 95% gitu kan ya. Tetapi apakah bisa saya kembali lagi kayak dulu lagi, makan pedasnya, makan santannya? Apakah bisa? Bisa teman-teman ya, walaupun kalian sekarang sedang diambang 95% teman-teman ya. Caranya gimana? Ya kalian cuma penasaran saja sih sebetulnya ya, cuman di mulut saja. Kayak macam dulu saya juga saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, rindu dengan makanan-makanan pedas teman-teman ya, saya usahakan pedasnya itu cuma di mulut doang. Nah itu teman-teman, jadi ketika nengok sambal telunjuk yang main gitu teman-teman ya, akhirnya telunjuk ini masukin ke sambal akhirnya cuma dijilat, cuma gitu aja teman-teman ya. Dan itu sebagai bentuk pelatihan. Nanti juga ketika kita sudah terbiasa gitu teman-teman ya, kemudian ada rasa cuek juga gitu teman-teman, nanti awal akhir kita itu rindu untuk menelannya teman-teman, dan ketika ditelan sedikit-sedikit gitu teman-teman ya, akhirnya biasa gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika kalian ingin kembali lagi seperti dulu lagi, walaupun sekarang sudah diambang 95% gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian itu harus dilatihnya itu secara pelan-pelan saja. Jangan sampai berlebihan gitu teman-teman. Kalau seandainya berlebihan itu nanti pencernaan kita itu shock lagi teman-teman ya. Dan kalau shock sudah pasti ya, semua sensasi itu hadir lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Kemudian siapa lagi nih ya? Barusan dari siapa ini? Barusan dari Randualas Pising ya. Nah kemudian selanjutnya dari Lizawati 9924. Saya kepengen banget ketemu Bapak berkat video Bapak. Saya udah 8 bulan kena anxiety, sudah diambang 95%, membaik. Setiap hari saya tonton video Bapak, bahkan mau tidur saya tonton sampai tertidur. Saya sangat bersyukur bisa ketemu video Bapak. Untuk nonton video saya gitu teman-teman, alangkah baiknya kalian tidak terlalu menonton saja teman-teman, tetapi kalian juga harus melakukan metodenya teman-teman ya. Terasa percuma kalau seandainya kalian banyak nonton tetapi tidak dilakukan metodenya. Nah itu teman-teman, karena setiap saya share video itu ya biar kalian itu termotivasi yang pertama, kemudian yang keduanya biar kalian itu ikut metodenya teman-teman, biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Karena saya tahu persis ya bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu rasanya sangat tidak nyaman. Nah itu teman-teman, makanya biar kalian itu tidak seperti saya gitu teman-teman, yang selalu merasakan tidak nyamannya itu setiap hari bahkan bertahun-tahun. Nah itu teman-teman, makanya saya share videonya gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian ketika nonton video saya gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian jalani saja metodenya. Nah itu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya dari Icang Kasna 3981. Sensasinya banyak, kalau semakin dipikirin kita semakin stres dan cemas seperti mau gila. Betul sekali teman-teman ya. Nah itu, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, yang namanya gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu jangan terlalu banyak dipikirin teman-teman ya. Kan kita sudah tahu ya bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman. Jadi ngapain kita berpikir tentang hal-hal yang tidak berbahaya teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian itu fokus saja di 3P-nya teman-teman. Pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga. Selebihnya kalian harus senang-senang saja teman-teman ya. Jadi jangan terlalu kalian itu terlalu memikirkan tentang penyakit lah, penderitaan lah. Di situ kalau seandainya kalian berpikir selalu seperti itu, di situ ada stres teman-teman, dan ketika stres atau terlalu banyak pikiran, nanti sensasinya itu malah sering hadir teman-teman ya. Karena sensasi stres atau terlalu banyak pikiran itu sangat banyak sekali. Nah itu teman-teman, kadang orang itu tidak bisa memahami ke sana gitu teman-teman ya. Kadang orang itu lebih cenderung, wah ini jangan-jangan gangguan asam lambung nih, padahal itu sensasi stres. Nah itu teman-teman, kayak macam penegangan otot ya, pegal-pegal nggak jelas gitu teman-teman ya.
punggung terasa berat gitu teman-teman ya. Yang selalu disalahkan itu cuma asam lambung. Nah itu teman-teman, padahal itu punggung terasa berat itu bukan dari asam lambung teman-teman ya, nggak ada kaitannya gitu teman-teman ya. Pencernaan kita itu kalau seandainya kita pelajari dari mulut ke tenggorokan, kemudian melewati esofagus ke lambung ke usus, beres langsung BAB kan gitu teman-teman ya. Jadi kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu punggungnya terasa berat? Karena di situ ada stres teman-teman ya, ada ketakutan, ada kecemasan teman-teman ya. Ketika kita selalu berpikir tentang hal-hal negatif, tentang hal-hal yang menakutkan, di situ tubuh kita menjadi waspada. Akhirnya ketika waspada banyak sekali penegangan otot. Nah itu teman-teman, karena tubuh kita itu menegang. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang jangan terlalu banyak berpikir tentang negatif gitu teman-teman ya. Usahakan kalian itu fokus saja di metodenya, kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman ya. Kemudian siapa lagi nih ya? Dari Otang Studio 1111. Pak Aceh hadir, tolong dijawab. Saya tuh tenggorokan gatal, batuk kering, susah bersendawa, terus kepala saya sakit seperti tegang, dan diikat sudah mau menjalan 8 bulan, dan saya pinggangnya sakit Pak. Terus napas berat, telinga berdenging 24 jam pagi ke malam Pak. Terus banyak sekali nih pertanyaannya nih. Terasa begah dan leher seperti ada yang mengganjal, tapi yang paling tidak nyaman itu sakit kepalanya Pak. Terasa seperti diikat, tegang. Ini banyak sekali nih komenannya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian terlalu banyak menghadapi sensasi, teman-teman ya, pahami saja gitu teman-teman ya, bahwa ketika kalian ada asam lambung, kemudian ada stres, ada ketakutan teman-teman ya, setiap gangguan itu pasti mempunyai sensasi. Asam lambung sensasinya begini, ketika terlalu banyak pikiran sensasinya begini, ketika kita cemas sensasinya begini, ketika semuanya beradu bercampur banyak sekali yang dirasa. Nah itu teman-teman, makanya untuk Otang Studio, alangkah baiknya kalian ketika apa ya, ini batuk terasa lama gitu teman-teman, biasanya itu ada iritasi di bagian tenggorokan teman-teman. Iritasinya itu dikarenakan asam lambungnya sering naik gitu teman-teman, dan ketika sering naik sudah pasti ya ada iritasi atau ruam gitu teman-teman ya. Karena yang bisa menahan keasaman lambung itu, keasaman asam lambungnya itu ya cuman lambungnya sendiri gitu teman-teman. Kalau seandainya keluar dari lambungnya, organ tubuh kita itu nggak mampu, atau misalkan nggak cocok sih sebetulnya ya untuk asam lambung itu. Nah itu teman-teman, makanya ketika sering naik pasti ada iritasi. Nah sekarang bagaimana solusinya? Sering minum saja, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang gitu teman-teman. Apalagi ini yang batuknya itu udah lama gitu teman-teman ya, batuknya itu terasa gatal gitu teman-teman ya. Kemudian sakit kepala, itu sakit kepala biasanya karena aliran darah kurang lancar, aliran oksigen kurang lancar gitu teman-teman. Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biasanya itu paling senangnya itu rebahan gitu teman-teman ya. Terlalu banyak merasakan tentang sensasi, kemudian stres juga terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, entah itu tentang penyakit, tentang penderitaan teman-teman, tentang sensasi. Nah itu teman-teman, sehingga kalau misalnya orang yang terkena gangguan asam itu sakit kepalanya itu super dahsyat. Nah itu teman-teman ya, itu biasanya karena efek stres juga. Nah makanya usahakan dari mulai sekarang ketika sakit kepala, usahakan yang pertama gitu teman-teman ya, minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman, dan minumnya itu harus air putih hangat ya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian hindari juga sering rebahan di siang hari teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak kuat juga, alangkah baiknya kalian duduk-duduk manis saja di kursi, kemudian agak menyender lah gitu teman-teman. Yang penting jangan rebahan gitu teman-teman. Kemudian yang ketiganya, hindari terlalu sering main HP, laptop, atau TV gitu teman-teman. Alangkah baiknya kalian itu sering duduk nongkrong di luar gitu teman-teman ya, lihat pemandangan, lihat orang lalu lalang gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi jangan terlalu sering rebahan gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian juga, Pak saya itu masih belum masih belum kuat juga kena angin, di dalam rumah juga nggak apa-apa teman-teman ya. Kalian buka kacanya, jendelanya teman-teman, gordengnya buka. Yang penting kalian itu jangan terlalu pandangannya itu jangan terlalu mentok, kena tembok, kena TV, kena HP. Nah itu teman-teman ya. Nah itu, makanya lakukan itu dari mulai sekarang gitu teman-teman. Kemudian apapun yang terjadi, makan harus masuk gitu teman-teman. Karena pada prinsipnya orang sakit itu tanpa makan tidak akan membaik.
Nah itu teman-teman, karena ini banyak sekali ya, banyak sekali keluhannya, dan ini sepertinya biasanya ini di ambang-ambang masih di 70%. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk Otang Studio alangkah baiknya yang pertama, satu, perbanyak minumnya minimal 18 dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian jaga jenis makanannya, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambungnya nggak normal lagi. Kemudian yang keduanya, hindari terlalu sering rebahan di siang hari gitu teman-teman ya. Kemudian bantu juga dengan sering berjemur, terutama di bagian perutnya sama punggungnya gitu teman-teman ya. Tetapi usahakan bagian kepala itu jangan sampai ikut terjemur dahulu. Caranya gimana? Duduk di antara yang panas dan yang teduh. Jadi ketika ini berjemur, ini kepala masukin ke bagian yang teduh. Nah itu teman-teman. Kemudian untuk Otang Studio juga usahakan tidur di malam harinya itu harus cukup, minimal 8 jam dalam satu malam, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya dari Wawang Ngonopah Lepi 6794. Hadir Bang Dul, udah lama gak nonton video abang, alhamdulillah udah sembuh total. Terima kasih, sangat membantu, dan perkataan Bang Dul sangat benar sekali. Teman-teman yang belum sembuh, semangat, semoga cepat sembuh, amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Nah ini ya, itu patokan buat kalian ya. Ini Wawangon, siapa ini ya namanya, Warang Gonopalepi itu nggak saya kasih obat gitu teman-teman, yang nggak saya kasih apa-apa. Ini bisa sembuh total teman-teman, dan itu patokan juga buat kalian lah, bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis yang kalian derita itu bakalan sembuh teman-teman ya, bakalan sehat teman-teman. Nah, makanya usahakan dari mulai sekarang itu jangan terlalu banyak berpikir ke hal yang lain-lain. Nah itu teman-teman ya, kalian itu cukup jaga makan, jaga pola hidup, jaga pola pikir. Selebihnya selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan atau aktivitas yang menyenangkan. Beres, segitu juga kalian pasti bakalan membaik, bakalan sembuh teman-teman ya. Tapi Pak, saya itu sudah menjalankan pola makannya yang hebat, katanya kan gitu ya. Saya sudah menjalankan pola hidupnya juga sudah bagus, katanya kan gitu ya. Kemudian menjaga pola pikirnya juga sudah bagus kan gitu ya. Tetapi kok kenapa belum membaik juga? Untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis kita itu terkena dua gangguan teman-teman. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis. Gangguan medis mungkin gampang ya, kita menjaga pola makan saja udah beres gitu teman-teman. Tetapi untuk psikis, untuk pikiran-pikiran negatif teman-teman ya agak sulit, karena di situ butuh pelatihan dan butuh pembiasaan. Nah makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis harus bisa mengenali kenapa temponya begitu lama, karena memang untuk asam lambung dan artritis psikosomatis itu butuh pelatihan dan butuh pembiasaan. Nah makanya bersabar saja gitu teman-teman. Yang penting kalian jangan pernah menyerah, tetap konsisten dengan metodenya, nanti juga kalian bakalan membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Terima kasih ya, ini buat siapa ini? Barusan dari Waranggonopah Lepia. Semoga kesembuhannya terus terjaga, kemudian semoga saja segala urusannya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wah, ini udah 23 menit lebih nih teman-teman ya. Satu lagi pertanyaannya nih teman-teman ya. Dari Dudin Komarudin 8287. Pak, mau nanya, tolong dijawab ya, kalau lagi aslam naik atau mah kambuh, pernah nggak BAB ada darahnya? Soalnya aku kalau makan sesuatu bikin aslam naik, selalu BAB ada darahnya, tolong dijawab ya Pak. Pernah, ini kayaknya pertanyaan yang kemarin ini ya. Kok ada di sini ya? Pernah teman-teman ya. Ini pertanyaan sudah dibahas kayaknya kemarin ya teman-teman ya. Tapi kenapa ada di sini lagi ya? Wah, jangan-jangan lagi error nih YouTube-nya nih. Nah ini teman-teman ya. Itu saya dulu pernah teman-teman, dan sering teman-teman. Kenapa saya katakan sering? Karena saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis paling mudah sekali terkena panas dalam. Panas dalamnya dari mana? Dari asam lambung yang tidak normal. Ketika kita sering panas dalam, nanti bisa berpengaruh ke BAB juga gitu teman-teman, dan nanti juga bisa membuat iritasi di bagian dubur kita teman-teman ya. Nah tetapi itu tidak berbahaya gitu teman-teman ya. Tangani saja panas dalamnya, kemudian tangani juga asam lambungnya, biar kalian itu nanti cepat membaik gitu teman-teman ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang belum saya jawab ya. Dari siapa ini?
dari Mujinuha 322, kemudian dari Windy 3931, kemudian Lijawati 9924, Ade Pratama, kemudian Bakrib 3568, Ican Kasna, kemudian Rezki 1023, Bunda Utami, Anis Sunarni BN 5ZX. Banyak ini ya. Lalu Agung Pratama, ini banyak sekali yang bertanya teman-teman ya. Tetapi pertanyaannya belum sempat saya jawab. Bagi teman-teman yang pertanyaannya belum sempat saya jawab, mohon maaf sekali keterbatasan saya gitu teman-teman ya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang belum terjawab itu, nanti kalian bisa tengok video-video saya yang terdahulu gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah di-share teman-teman ya. Lengkap kayaknya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya juga, silakan kalian bertanya juga, nanti saya jawab lewat video seperti ini. Nah itu teman-teman ya, silakan saja kalian bertanya, semoga saja pertanyaan kalian itu terjawab oleh saya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya kali ini. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.